kau tidak perlu menontonnya. Kenapa? Apalagi yang ingin kau lakukan di kuil cahayaku? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Guangming, kau tidak baik. Kalau kau punya kabar, ayo kita bagikan. Tidak ada ruginya untukmu, kata si Fatalis. Terang, kita juga bisa bekerja sama, kata Dewi Malaikat. Mendengar itu, Ye Chen tertawa dan berkata, apakah kau ingin membicarakan kerja sama denganku saat ini? Bagaimana aku bisa tahu seberapa tulusnya dirimu? Apa maksudmu? Maut mengerutkan kening. Bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya, dan aku akan dihukum olehmu? Apa aku tidak rugi? Ye Chen berkata, Cahaya, kami hanya ingin tahu sesuatu. Apakah ada dunia lain di luar dunia kami? Sepertinya tidak ada salahnya untukmu, kata si Fatalis. Ye Chen menyombongkan diri, kerugiannya besar. Katakan padaku, bagaimana kau bisa mengatakan yang sebenarnya? Tanya Dewi Malaikat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku orang yang pandai bicara. Terakhir kali aku membuang tungku dan palu dewa. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Dewa kematian dan takdir mengerti, tetapi mereka juga mengutuk Ye Chen 10.000 kali. Palu dewa dan tungku adalah harta mereka. Bagaimana mungkin arti kata ini menjadi milik Ye Chen? Namun, dewa kematian dan takdir juga harus menerima perilaku, tak tahu malu, seperti itu. Mereka mengeluarkan palu dan tungku dewa. Setelah Ye Chen menerima dua artefak itu, dia berkata sambil tersenyum, sayang sekali kehancuran belum datang, atau kau bisa mendapatkan pedang itu. Cahaya, kau tidak boleh serakah. Dewa kematian tidak puas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kau masih tulus, maka aku mengatakan bahwa ada dunia lain, yang disebut 6 alam kekacauan. Setelah Ye Chen mengatakan ini, tidak ada yang mengikuti. Dewa kematian dan takdir beberapa orang mendengar di sini, Ye Chen tidak melanjutkan, mereka semua menatap Ye Chen. Tidak ada lagi. Dewa kematian. Ye Chen berkata, aku sudah memberitahumu bahwa ada dunia lain. Bukankah kau bilang ingin tahu apakah ada dunia lain? Light, apa kau mempermainkanku? Fatalisme juga berhenti, mereka menghabiskan artefak, hanya untuk mendapatkan kalimat seperti itu. Ye Chen berkata dengan polos, lihat apa yang kau katakan. Untungnya, ada saksi di tempat kejadian, kalau tidak, akan sangat sulit untuk membantah. Apa kau baru saja mengatakan ingin tahu apakah ada dunia lain? Wajah para dewa kematian dan takdir telah berubah, dan mereka memang mengatakannya. Jadi aku akan memberitahumu bahwa ada dunia lain. Apalagi yang kau inginkan? Kau tidak boleh serakah. Ye Chen sangat tidak puas dan berkata, jika kau mengatakan sebelumnya, kau ingin tahu hal-hal lain, kau harus mengatakannya. Aku adalah berita yang sangat berharga. Dewa kematian dan fatalisme sangat marah karena ketidaktahuan Ye Chen. Ye Chen mendapat tawaran bagus dan berkata sambil tersenyum, kenapa kau tidak mengambil beberapa barang bagus saja, aku akan memberitahumu lebih banyak. Tidak, dasar bajingan. Maut berkata dengan marah. Lupakan saja. Wajah Ye Chen tidak menuntut. Dewa fatalisme berkata, Cahaya, aku tidak percaya hanya sedikit dari mereka yang akan datang ke sini. Kalau begitu tunggu yang lain datang. Semoga beruntung. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dewa kematian dan fatalisme pergi dengan marah, dan Dewi Malaikat juga merasa tidak ada gunanya tinggal, jadi mereka pergi bersama. Dewi dan Dewa Kesunyian belum pergi. Mereka berdua menatap Ye Chen. Setelah melihat mata kedua orang itu, Ye Chen berkata, mata macam apa yang kau lihat? Aku tidak tahu apa-apa. Kau berbohong pada hantu. Tianu tidak bisa bernapas dengan baik. Kau bahkan tidak memberitahu kami. Aku sangat kecewa. Dewa Kesunyian juga tidak puas dengan Tao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Alasan utamanya adalah kau sudah tahu, dan tidak ada gunanya. Jadi aku tidak ingin mengetahuinya untuk saat ini. Aku ingin menemukan Dewa Kekacauan sekarang, dan banyak hal akan menjadi jelas saat itu. Setelah kau menemukan ayahku, kau bisa mencari tahu. Putri Surgawi sedikit bingung. Dewa Kekacauan berpikir lebih cepat, segera memahami arti kata-kata Ye Chen, dan berkata, apakah Dewa Kekacauan juga dari dunia lain? Aku tidak mengatakan itu. Ye Chen segera berkata. Dewa Kekacauan berkata sambil tersenyum, kau benar-benar tidak mengatakan itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, maukah kau tinggal dan makan bersama? Aku akan meminta beberapa pelayan baruku untuk membantumu. Begitu Tianu teringat pria yang membersihkan lubang dan mengambil kotoran itu, perutnya langsung mulas. Di mana dia bisa makan di sini? Lebih baik kau makan sendiri. Aku takut aku akan muntah. Putri Surgawi menutup mulutnya. Ye Chen berkata, muntah apa? Aku tidak tahan. Kamu bisa memakannya, katanya. Dewa Mandul juga berlari dengan tergesa-gesa dan berkata, niat baikmu akan menjagamu. Selamat tinggal. Ye Chen, sambil tersenyum, berkata, apakah daya tahan psikologisnya terlalu buruk? Murong Xuan, kemari dan pukul bahumu untukku. Ye Chen memanggil. Dengan enggan, Murong Xuan datang dan memukul bahu Ye Chen. Ye Chen, dengan ekspresi senang di wajahnya, memanggil, Gu Hui, ambilkan aku secangkir teh dan minumlah. Gu Hui enggan membuat teh. Hari jiwa, Wang Yu, kalian berdua pergi mengambil kotoran, pergi dan bersihkan lubang itu. Kata Ye Chen sambil menikmati.
Hun Tian dan Wang Yu tertegun sejenak. Hun Tian, apa yang kalian bicarakan? Jangan bertele-tele, pergi saja. Ye Chen tidak bisa mendengar sepatah kata pun dengan jelas. Dia berkata dengan tidak sabar, kalau kalian tidak pergi, kalian akan hidup dalam lubang. Hari Jiwa dan Wang Yu segera pergi, dan tak seorang pun ingin tinggal di lubang itu. Kalian bertiga cukup tampan, malam ini. Jangan pikirkan itu. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Murong Xuan langsung menyela. Ye Chen berkata, apa yang kupikirkan? Pikiranmu benar-benar kotor. Apakah Dewa Cahayaku orang seperti itu? Aku bilang kau akan tidur di kamarmu malam ini. Karena kau tidak mau, lupakan saja. Tidurlah di luar halaman nanti malam. Ketiga orang itu tercengang sejenak, warna gelap mereka aneh, tetapi juga sedikit penyesalan. Jika dia tidak tutup mulut, masih akan ada tempat untuk tidur di malam hari. Baiklah, kalian semua turun, apa yang harus kalian lakukan? Dewa tertinggi akan mulai berlatih. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, Murong Xuan pergi. Ye Chen mengingat semua seni sihir yang baru saja ia terima dari mereka. Semuanya mungkin tidak cocok untuknya, tetapi seni sihirnya tidak terlalu banyak, jadi tidak masalah untuk memberikannya kepada kerabat mereka. Kebanyakan dari mereka adalah Sensu Kendo, yang cocok untuk Xuan Yuan dan Chang Jian. Chang Jian belum menjadi dewa. Kau harus memberinya sedikit lebih banyak kekuatan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, ada 3 jenis ilmu sihir yang cocok untuk kebanyakan orang. Ye Chen menguasai 4 jenis bela diri, termasuk 1 tinju, 1 telapak tangan, dan 1 pertahanan. Ye Chen dapat berlatih 3 jenis sisanya. Ia juga memilih salah satu dari 4 yang pertama untuk berlatih. Lagi pula, ia juga pernah berlatih kendo. Kemudian, Ye Chen memanggil Xuan Yuan untuk datang. Xuan Yuan sedang dalam proses menenangkan diri. Ia dipaksa untuk datang oleh Ye Chen. Xuan Yuan ragu, kakak Ye, kenapa terburu-buru? Tentu saja itu hal yang baik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kau sudah melihat mereka bertiga? Ketiganya kuat dalam kendo. Jika kau membiarkan mereka berlatih denganmu, kau pasti bisa meningkatkan kultivasi kendomu. Xuan Yuan menatap jiwa ketiga orang itu, berkata, ini 7 orang yang sebelumnya. Ye Chen berkata, ya, mereka berasal dari benua pedang hijau di dunia lain, dan mereka menguasai kendo dengan sangat baik. Aku punya beberapa jurus kendo untukmu, semuanya dari mereka. Jika kau pandai berlatih, biarkan mereka menemanimu berlatih pedang. Jika kau tidak mengerti, kau bisa bertanding dengannya. Jika kau tidak mendengarkan, kau bisa mengurung mereka di lubang. Mendengar kata-kata terakhir, tiba-tiba sebuah garis hitam muncul, tetapi usulan Ye Chen memang bagus. Kemudian, Ye Chen sedikit melonggarkan segel Hun Tian beberapa orang, sehingga kekuatan mereka dan kekuatan Xuan Yuan sedikit lebih tinggi, yang juga dapat memberikan sedikit tekanan pada Xuan Yuan. Saat berlatih ilmu pedang, pertama-tama, kalian harus mengerahkan seluruh kemampuan pedang kalian. Jika kalian asal-asalan, kalian akan terperosok ke dalam lubang. Kedua, jika kalian menyakiti saudaraku, kalian harus tinggal di lubang setiap hari dan memungut kotoran dari seluruh kota Guangming. Kata Ye Chen. Mendengar ini, beberapa orang, termasuk Hun Tian dan Wang Yu, langsung muntah. Ketika mereka pergi untuk memungut kotoran dan membersihkan lubang, empedu mereka keluar. Meskipun mereka berada di Chaos Six Realms, mereka semua adalah orang-orang berbakat. Sekarang mereka di sini, mereka hanya bisa memungut kotoran. Hun Tian dan Wang Yu tidak ingin memungut kotoran lagi. Mereka lebih baik mati daripada disiksa. Menurut aturan Ye Chen, mereka harus kejam dan tidak menyakiti orang. Mereka berlatih pedang dengan Xuan Yuan setiap hari. Saat berlatih pedang, mereka menyadari bahwa prestasi kendo Xuan Yuan sangat buruk. Bakat Xuan Yuan bisa dibilang hampir setara dengan para petarung top di daratan Qingjian. Xuan Yuan telah berlatih pedang selama beberapa hari, dan prestasi kendonya telah meningkat pesat. Ye Chen pergi berlatih ilmu sihir lain secara sembunyi-sembunyi, dan sesekali keluar untuk bertanding dengan beberapa orang di Hun Tian. Ini seperti sebuah kontes. Terkadang, mereka hanya perlu menggunakan kemampuan sihir yang diberikan oleh Jiren Hun Tian untuk menyiksa mereka, dan kemudian mereka bisa pergi dengan puas. Aku tidak bisa menjalani hidup seperti ini. Terlalu menyakitkan. Aku lebih baik mati. Murong Xuan menggertakkan giginya, dan harga dirinya diinjak-injak oleh Ye Chen. Kita harus cukup kuat untuk hidup. Saat kita berada dalam kekacauan, kita akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Kau tidak boleh mati di sini, kata Gu Hui tegas. Ya, kita harus kembali hidup-hidup dan menghancurkan iblis itu ke dalam lubang, kata Li Yu sambil menggertakkan giginya. Ya, iblis besar ini harus ditindas sampai mati selama 10.000 tahun sebelum ia bisa melampiaskan amarahnya, gumam Murong Xuan. Apa yang kau bicarakan? Biarkan aku mendengarnya juga. Pada saat ini, Ye Chen datang dan berkata sambil menyeringai. Ketiga orang itu terkejut, lalu berkata, kita tidak membahas apa-apa. Apa yang kau bicarakan tentang bagaimana menghadapiku? Jangan kira aku tidak tahu tentang Xiao Jiumu. Lebih baik jujur saja, agar kau bisa kembali ke benua pedang hijau. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Iblis besar, saat kau sampai di benua pedang hijau, kau akan mati.
Liu bergumam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, benarkah? Kalau begitu kita tidak akan pergi ke daratan Qingjian. Kamu bisa tinggal di sini, menikah, dan punya anak. Aku punya beberapa saudara laki-laki yang belum mencari menantu perempuan. Kamu terlihat baik-baik saja, tetapi saudara laki-lakiku hampir tidak bisa menikahimu. Kamu, Murong Xuan sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kami lebih baik mati daripada menurut. Gu Huidao, Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu hanya bisa jujur dan tulus di tanganku. Sulit untuk mati, jadi jangan main-main, kalau tidak, aku bisa melakukan apa saja. Beberapa orang di Murong Xuan menatap Ye Chen dengan senyum itu, hati mereka menggigil, mereka benar-benar tidak meragukan kata-kata iblis besar itu. Jiwa, ayo kita pergi berlatih tinju. Ye Chen berkata, itu adalah teriakan. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Hun Tian menggigil. Setiap kali dia menemani Ye Chen berlatih, dia dipukuli di sekujur tubuh dengan luka-luka. Sekarang, begitu ia mendengar untuk berlatih tinju, ia merasakan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai terasa sakit lagi. Namun, ketika orang-orang berada di bawah atap, ia tak kuasa menahannya. Kekuatan 9 tinju naga sejati tidak buruk. Kau dan aku menggunakan 9 tinju naga sejati untuk beradu. Mari kita lihat seberapa kuat kekuatanku sekarang. Ye Chen datang ke tempat latihan dan berkata sambil tersenyum. Hun Tian tidak mau, ia sekarang dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin mengerahkan seluruh tenaganya. Pekerjaan paruh waktu adalah untuk penyiksaan. Setelah itu, segel jiwa 9 naga dilepaskan. Meskipun Hun Tian tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, ia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya. Pada saat yang sama saat Ye Chen bertinju, ada 9 naga sejati yang melilit lengannya. Setiap kali ia melancarkan pukulan, ada naga sejati yang kuat dan menakutkan. Hun Tian juga menggunakan 9 tinju naga sejati dan beradu dengan Ye Chen. Kemudian, di bawah serangan bertubi-tubi Ye Chen, tubuh Hun Tian terpental mundur. Sangat rentan, sangat membosankan, betapa sepinya menjadi tak terkalahkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah mendengar ini, jiwa dalam hatinya memarahi Ye Chen tanpa malu-malu. Di dalam ruangan gelap, orang-orang yang tertusuk rantai masih mempertaruhkan kekacauan, dan napas mereka semakin kuat. Pada saat ini, napas mereka menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, pintu ruang rahasia terbuka, dan sesosok masuk dan berkata, Pak Tua, seseorang di dunia kekacauan telah menemukan tempat ini. Habislah kau. Tubuh pria yang tertusuk rantai sedikit gemetar, tetapi hanya itu. Tak ada kata dan terdiam. Mereka telah menemukan jalan mereka di sini, dan ketika mereka datang ke sini dalam jumlah besar, aku akan dapat menggunakan jalan ini untuk keluar dari tempat ini, kata sosok itu. Pria yang tertusuk rantai tidak menjawab, tetapi tetap terdiam. Mereka pasti datang untuk mendapatkan daftar para dewa. Muridmu yang baik, Guang Ming, telah menangkap mereka dan mempermalukan mereka dengan segala cara. Lalu, jika rekan mereka berani datang dari dunia kekacauan, muridmu yang baik akan hancur total. Ketika klan Chaos dikepung, kau melarikan diri membawa daftar dewa. Apa kau pikir semuanya akan baik-baik saja? Manusia tidak sebaik surga, mereka telah menemukan mereka, dan kau akan mati. Sosok itu tertawa sambil berbicara, lalu meninggalkan ruangan. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Selama 2 bulan itu, Ye Chen menyiksa beberapa hari jiwa, baik secara mental maupun fisik. Hari jiwa merasa hari ini belum berakhir, hati yang ingin mati telah berakhir. Ye Chen harus bertarung dengannya setiap hari. Setelah mengalahkannya, dia masih mengatakan bahwa dirinya lemah dan sebagainya, yang membuat Hun Tian sangat tidak senang. Murong Xuan dan ketiganya memasak, mencuci, dan membersihkan setiap hari. Mereka benar-benar akan menjadi pelayan. Mereka tidak pernah tahu cara memasak. Setelah dimarahi Ye Chen karena memasak makanan babi, setelah pelatihan Ye Chen yang cermat, setelah beberapa hari, makanan itu akhirnya siap untuk dimakan, dan 2 bulan kemudian, rasanya cukup enak. Terutama, saat mencuci pakaian, pakaian Ye Chen dicuci beberapa potong, yang membuat Ye Chen terdiam. Mencuci mereka hanyalah masalah sepele. Terlebih lagi, Ye Chen selalu merasa gatal setelah memakai pakaian mereka, seolah-olah pakaian mereka belum dicuci bersih. Ye Chen dengan serius memperingatkan mereka bahwa jika pakaian mereka tidak bisa dicuci bersih, mereka diminta untuk mencuci lubang. Ketiga orang itu, Murong Xuan, baru saja mencuci pakaian dengan sungguh-sungguh, dan setelah Ye Chen selesai mencuci seluruh tubuh mereka, mereka juga tidak gatal. Sekarang, keenam orang Hun Tian itu sangat patuh dan taat kepada Ye Chen, karena sebulan yang lalu, Wang Yu tidak patuh dan dihukum oleh Ye Chen untuk menyikat lubang selama 7 hari. Wang Yu langsung muntah hingga pingsan, meninggalkan gejala sisa. Dia tidak ingin pergi ke lubang ketika dia pergi ke toilet. Setelah melihat pertemuan Wang Yu, tidak ada dari mereka yang berani menentang Ye Chen. 3 bulan yang lalu, Ye Chen telah mengumumkan akan mengadakan upacara penghormatan dewa dalam 3 bulan. Kini setelah 3 bulan berlalu, Ye Chen pun membuat pernyataan di dunia Chaos sesuai janjinya, bahwa upacara tersebut akan digelar 7 hari lagi. Setelah berita itu tersebar di dunia Chaos, semua orang yang telah mencapai puncak dewa tingkat 9 menjadi heboh, lalu bergegas menuju dunia cahaya.
Surga jiwa, bagaimana dunia chaos disegel? Tanya Ye Chen. Hun Tian berkata, setiap benua mencalonkan, dan setiap kali ada jumlah dewa yang tetap, setiap benua juga memiliki kuota tetap. Penetapan daftar akhir ditentukan oleh daftar dewa. Setelah mendengar ini, Ye Chen berpikir bahwa metode ini lebih baik, tetapi kurang cocok untuk dunia chaos. Sudah bertahun-tahun sejak dunia chaos mengadakan upacara penghormatan dewa. Kali ini, upacara tersebut juga merupakan acara besar di seluruh dunia chaos, yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Tak peduli siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi dewa tingkat ke-9, atau dewa yang telah dianugerahi dewa, atau dewa yang belum mampu, semua ingin menyaksikan upacara tersebut dengan mata kepala sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, 3 kota di dunia cahaya penuh sesak dengan orang-orang, dan jalanan dipenuhi berbagai macam orang. Semua orang membicarakan tentang pemujaan dewa. Saudara Wang, kali ini kau harus bisa menyegel para dewa. Di tingkat ke-9, kekuatanmu pasti berada di posisi terdepan. Dimanapun, Saudara Wu juga sangat kuat. Kali ini ia harus bisa menyegel para dewa. Kali ini, aku yakin akan memberimu minum selama beberapa hari. Kau kentut, karena kau ingin menjadi dewa. Aku tidak tahu berapa banyak yang kumiliki. Gumo, apa kau ingin bertarung? Di beberapa tempat restoran, ada banyak dewa tingkat ke-9, dan banyak orang mulai menyombongkan diri setelah minum anggur. Satu persatu, dengan anestesi alkohol, mereka mulai menipu diri sendiri. Ye Chen telah berjalan-jalan di jalanan dan gang-gang setiap kota akhir-akhir ini, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keinginan orang-orang ini untuk menjadi dewa. Jika sudah, Anda akan kehabisan yuan umur panjang. Anda masih ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan umur panjang. Karena kegagalan daftar bakat, hanya saja bakat tersebut terblokir. Suatu hari sebelum Feng Shen disegel, token giok dingin di gunung es bersinar terang. Kata-kata, Feng, dan Zhen, menjadi sangat menyilaukan. Sepertinya mereka menyegel sesuatu. Kemudian, gunung es mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang menabrak gunung es, untuk keluar dari gunung es. Namun, token giok dingin itu berkilauan, dan sebuah kekuatan dahsyat meletus untuk menekan semua ini. Pada saat ini, dunia beku di dalam gunung es mulai runtuh, lapisan-lapisan es pecah, menampakkan wujud asli seluruh dunia kecil itu. Dengan pecahnya es, tubuh orang-orang yang membeku juga mulai bergerak kaku. Pertama, mata mereka perlahan berputar, lalu jari-jari mereka gemetar pelan. Orang-orang ini tidak tahu sudah berapa tahun dibekukan, dan mereka masih hidup, tetapi mereka telah dibekukan terlalu lama, dan semuanya tidak dapat dipulihkan dengan cepat dalam waktu singkat. Ketika gunung es muncul, beberapa masalah juga muncul di domain api yang kacau. Api di dalam api meletus lagi. Li Huoshan dan Tianyan, yang sedang berlatih di dalam, terkejut dan langsung keluar dari mata api yang kacau. Ada apa? Kenapa kau meniup api lagi? Tanya Tianyan dengan heran. Li Huoshan bertanya, ada apa dengan tungku kekacauan itu? Tepat setelah jatuhnya mitos Li Huo, tanah mulai bergetar. Tianyan dan Li Huoshan sudah bergetar, dan getarannya dari bawah ke atas. Bagaimana tanah bergetar? Apa yang terjadi selanjutnya? Tianyan menatap kekacauan di bawah mata api, ada semacam kegelisahan. Di bawah mata api kekacauan, tungku kekacauan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mendorong tungku kekacauan, seolah-olah tungku kekacauan itu mundur. Dan Huo Feng, Huo Gui, Huo Qilin, dan roh-roh lainnya juga bersemangat, berputar di sekitar tungku kekacauan, sangat cemas. Aku merasakan napas yang kuat mendorong tungku kekacauan, dan napas itu bisa mencekikku, kata Huo Feng. Kura-kura api berkata, kurasa sebaiknya kita masuk ke tungku kekacauan, bagaimanapun caranya, tidak ada bahaya di dalam tungku kekacauan. Kurasa sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan di bawah tungku kekacauan. Kalau tidak, bagaimana mungkin tungku kekacauan bisa ditekan di sini selama bertahun-tahun? Kata Huo Qilin. Namun, pada saat ini, napas tungku kekacauan menjadi menakutkan, dan roh-roh seperti kura-kura api, Phoenix api, dan Qilin api semuanya gemetar. Kehendak tungku kekacauan telah dihidupkan kembali. Phoenix api terkejut. Sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi. Seru dewa kura-kura api. Cahaya tungku kekacauan semakin terang, dan apinya sangat ganas. Api kekacauan berhamburan keluar, dan suhu seluruh wilayah api kekacauan kembali naik. Tianyan dan Li Huoshan terkejut. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu, ada masalah di mata api kekacauan. Namun, dengan kekuatan Tianyan dan Li Huoshan, mereka tidak dapat memasuki mata api kekacauan untuk menyelidiki, sehingga mereka tidak dapat memastikan apa yang terjadi. Tak lama setelah wilayah api kekacauan muncul, tempat lain di dunia kekacauan alam semesta, tempat guntur langit bergulung, adalah ladang ranjau, yang dikenal sebagai kolam guntur. Guntur datang sepanjang tahun di sini. Di seluruh ladang ranjau, terdapat banyak sekali lok petir. Banyak di antaranya telah diperbaiki dan disalurkan. Area ini hampir tidak ada yang bisa masuk, guntur langit terlalu mengerikan, masuk berarti mencari kematian. Jadi, tidak ada yang bisa membawa pergi begitu banyak dari mereka. Raing, Dewa Petir, datang ke sini setelah ia datang ke dunia semesta yang kacau dan berlatih di sana. Meskipun petir di sini sangat kuat,
itu tidak terlalu mengancam Dewa Petir. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan kekuatan petir untuk berlatih, memurnikan tubuh, lalu menyerap kekuatan petir dan kilat untuk menyehatkan tubuh. Konstitusi Thor adalah milik tubuh petir, dan kekuatan petir hanya baik untuk tubuhnya. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda akan datang ke Lei San. Ini adalah cara untuk mengolah Dewa Petir. Di tengah kolam petir, ada sumur kuno yang sangat besar, yang juga merupakan pusat kolam petir. Sumur kuno itu tak terduga. Sumur itu penuh dengan kekuatan petir. Sumur itu sangat mudah tersinggung dan menakutkan. Banyak petir telah langsung memotong sumur kuno ini, yang membuat kekuatan petir di sumur kuno ini sangat mengerikan. Bahkan Lei Ying tidak berani masuk ke dalamnya. Pada hari itu, Lei Ying berlatih di sumur kuno seperti biasa. Paling-paling, ia hanya bisa masuk ke dalam sumur lebih dari 10 kaki. Ia bahkan tak sanggup lagi menyelam lebih dalam. Tubuhnya tak sanggup lagi. Tiba-tiba, mata Lei Ying terbuka, matanya berkilat ketakutan, dan tubuhnya langsung melesat keluar dari sumur. Tepat saat ia melesat keluar, sebuah guntur dahsyat meledak dari dalam sumur. Kekuatan guntur ini meledak, gelombang guntur menyebar. Dalam menghadapi badai seperti itu, Lei Ying tak berani menyerang balik, hanya bisa mundur. Hati Lei Ying terguncang. Bagaimana mungkin guntur sekuat itu tiba-tiba meledak? Tak ada pergerakan sebelumnya. Terlebih lagi, hal itu juga membuat Lei Ying menyadari betapa dahsyatnya kekuatan guntur di sumur kuno ini. Di saat yang sama, Lei Ying terkejut, dan kekuatan guntur yang dahsyat kembali menyembur dari sumur kuno itu. Kekuatan guntur meledak ketika melesat ke atas. Gelombang guntur menyebar, bahkan kayu petir yang tak terbelah oleh guntur biasa pun hancur. Ini tidak biasa. Lei Ying merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, ia tak bisa masuk dan mengamati situasi di dalam sumur kuno. Ia hanya bisa mengamati situasi terlebih dahulu. Boom! Pada saat ini, tanah kolam guntur mulai bergetar, frekuensi dan amplitudo getarannya juga meningkat, bumi tampak terbelah secara aneh. Kekuatan guntur meletus di dalam sumur kuno, dan bumi bergetar. Langton merasakan sesuatu di bawah tanah seperti sedang menembus tanah. Boom, boom, terdengar suara genderang perang yang memekakkan telinga dari bawah kakinya, yang membuat orang-orang panik. Hati Lei Ying semakin kacau. Ia merasakan getaran yang datang dari dalam, dan mulai semakin yakin bahwa sesuatu pasti telah pecah dari bawah tanah. Tak lama kemudian, sebuah formasi muncul di seluruh ladang ranjau, dan formasi yang belum pernah ditemukan Lei Ying sebelumnya pun diaktifkan. Setelah formasi diaktifkan, tiba-tiba petir menyambar dari langit, dan guntur jatuh dari langit, membelah ladang ranjau. Hati Lei Ying semakin ngeri. Setelah sekian lama berlatih di sini, ia tidak tahu ada formasi sekuat itu di kolam guntur. Setelah formasi ini diaktifkan, guntur langit terus berjatuhan, menjadikannya ladang ranjau sungguhan. Apakah formasi ini terkait dengan atribut guntur? Dapat menarik guntur dari langit, sehingga akan ada guntur sepanjang tahun dan menjadi kolam guntur. Lei Ying sepertinya mengerti mengapa ada guntur di langit. Semua ini karena formasi ini. Apakah formasi ini untuk melindungi benda-benda di dalam sumur kuno? Sekarang benda-benda di dalam sumur kuno akan menembus tanah, jadi formasi ini diaktifkan. Lei Ying menebak. Ia melihat bahwa pusat formasi itu adalah sumur tua, yang selalu mengundang guntur sepanjang tahun, sehingga kekuatan guntur yang terkumpul di dalamnya sangat dahsyat. Lei Ying merasa akan ada peristiwa besar di sini, jadi ia segera mundur dari Lei Qi. Intuisinya mengatakan bahwa semua yang ada di sini bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani sekarang, dan ia akan berada dalam bahaya besar jika terus tinggal di sini. Setelah Lei Ying meninggalkan ladang ranjau, ia tidak pergi jauh, melainkan mengamati dari kejauhan. Ia juga ingin tahu apa yang akan terjadi di ladang ranjau. 3 tempat, gunung es, area api, dan kolam ranjau, semuanya menunjukkan pergerakan abnormal, menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kanon segel Dewa Agung pun muncul di tempat, dan semua orang memusatkan perhatian pada kanon segel Dewa. Tak seorang pun tahu bahwa ada perubahan di ketiga tempat ini. Laut Chaos. Banyak juga manusia laut yang datang ke daratan untuk menghadiri upacara penyegelan dewa. Pada saat ini, angin Laut Chaos berhembus kencang, dan tsunami yang sangat dahsyat telah muncul, dan banyak manusia laut kesulitan bertahan hidup dalam tsunami tersebut. Gelombang tsunami telah mencapai ketinggian ribuan meter, silih berganti. Bahkan para dewa tingkat 9 pun tak mampu menghadapinya dengan tenang dalam tsunami seperti itu, dan mereka sangat malu. Beberapa manusia laut yang kecil dan lemah, dalam tsunami, tak mampu mengendalikan tubuh mereka, terpaksa langsung dihantam tsunami hingga tewas, beberapa tidak tahu di mana mereka terhantam. Kinki kembali ke Laut Chaos dan menghadapi tsunami seperti itu. Ia merasa lautan kekacauan itu terlalu sederhana dalam sekejap. Setelah tsunami, sebuah kekuatan dahsyat menghantam laut dalam, mengamati keempat sisinya, lalu seluruh laut meledak, seolah-olah dua sisi bertabrakan. Dalam serangkaian tabrakan yang terus-menerus, wilayah laut bergulung-gulung, ombak semakin tinggi, dan ombak bergulung-gulung, yang dapat menghancurkan manusia laut dalam sekejap. Tiran lautlah yang melawan tsunami. Manusia laut, yang bergelar dewa, berseru. Hebat, penguasa laut muncul, kita diselamatkan.
Benarkah ada penguasa laut? Beberapa manusia laut terkejut, tetapi beberapa orang juga terkejut. Apakah tokoh legendaris seperti penguasa laut itu benar-benar ada? Kinki segera pergi ke dasar laut. Ia mengamati pertempuran di dasar laut. Pertempuran itu sangat mengerikan dan tidak dapat melihat situasi pertempuran. Setelah serangkaian gemuruh muncul, lautan berangsur-angsur tenang, dan kemudian orang-orang melihat seorang wanita di lautan yang tubuhnya tertutup sisik. Wanita itu dipenuhi napas langit, dan darah di sekelilingnya mewarnai lautan. Ia adalah seorang penguasa sejati, menatap dunia dari bawah. Ini keluarga Putri Duyung. Ada kengerian di antara para penghuni laut. Benarkah ada keluarga Putri Duyung? Penguasa laut itu keluarga Putri Duyung. Hampir semua penghuni laut terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa penguasa laut yang kuat itu adalah seorang wanita dan Putri Duyung. Wanita bersisik itu sangat berani, dan selendang rambut panjangnya yang terbalut air biru tampak sedikit berantakan setelah pertempuran, tetapi lebih menawan. Dalam pesona semacam ini, terdapat aura yang kuat, yang membuat banyak orang berdecak kagum. Wanita seperti itu hanya bisa membuat pria kagum, tak seorang pun berani menaklukkannya. Semua manusia laut meninggalkan daerah ini dan pergi ke tepi laut. Pada saat ini, tiran laut tiba-tiba membuka diri, lalu ia masuk ke lautan. Ketika muncul kembali, sisiknya telah menghilang, dan ia hanyalah gaun perak. Penguasa laut berjalan tanpa alas kaki dan menuju daratan. Setelah melewati tempat yang tak jauh dari Kinki, ia berhenti dan melihat ke arah Kinki, hanya sekilas, lalu melanjutkan perjalanan. Pengganggu laut mendarat. Kemana dia pergi? Apa yang akan terjadi di lautan kekacauan? Itu semua menggetarkan penguasa laut. Kita harus tetap mendengarkan penguasa laut dengan jujur, dekati pantai, jangan tinggal di laut dalam. Banyak manusia laut segera berimigrasi dan menuju ke pantai. Tak seorang pun berani tinggal di laut dalam. Kinki hanya melihat dengan jelas bahwa penguasa laut sedang menatapnya, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Jelas ada masalah. Apakah dia tahu identitasku? Kinki bergumam pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mengikuti penguasa laut ke daratan untuk melihat situasinya. Kinki mengejar, diikuti oleh penguasa laut, dan segera setelah tiba di daratan, penguasa laut menunggu Kinki di tepi sungai yang luas. Apa yang kau lakukan padaku? Penguasa laut itu dipenuhi medan udara yang kuat untuk menakuti Kinki. Kinki merasakan medan udara ini, dan hatinya juga bergetar. Ia sekuat Ye Chen, dan ia benar-benar dewa tertinggi yang mengerikan. Penguasa laut, apakah kau tahu siapa aku? Kinki memberi hormat, berkata dengan sangat hormat. Menghadapi tirani seperti itu, Kinki tentu saja tidak berani gegabah. Penguasa laut menatap Kinki dalam-dalam dan berkata, aku tidak mengenalmu. Kinki menatap penguasa laut, selalu merasa bahwa penguasa laut tidak mengatakan yang sebenarnya. Penguasa laut, tolong katakan yang sebenarnya. Siapa aku? Kinki memohon lagi. Penguasa laut terdiam beberapa saat. Ia menatap Kinki. Mereka saling berpandangan. Penguasa laut berkata, kau adalah jantung laut, juga dikenal sebagai roh laut, dan roh yang lahir di lautan. Kinki terkejut. Apakah dia roh laut? Sang penguasa laut melihat ketidakpercayaan Kinki, dan berkata, laut telah melahirkan roh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa disebut dewa laut, tetapi tidak pernah tumbuh dewasa. Setelah kelahiran roh laut, 100.000 tahun telah berlalu dan ia masih tertidur. Kemudian, selama kekacauan besar, Dewa Cahaya datang ke kedalaman lautan dan mengambil roh laut. Itu, penguasa laut memandang Kinki dan berkata, sejak saat itu, lautan kekacauan tidak memiliki roh, tetapi aku tidak menyangka bahwa roh laut telah tumbuh setelah kembali ke lautan kekacauan. Aku lahir dari lautan. Kinki berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ia teringat kata-kata Ye Chen dan perlahan-lahan memahaminya. Ye Chen mengatakan sebelumnya bahwa ia lahir di laut, tetapi ia bukan suku laut, jadi memang begitu. Dan kesempatan itu masih ada setelah bertemu dengan penguasa laut. Apa yang terjadi di lautan? Kinki bertanya-tanya. Ini terkait dengan bola api yang muncul sebelumnya. Aku akan pergi ke Aula Cahaya sekarang. Jangan ikuti aku. Aku juga akan pergi ke Kuil Cahaya dan melaporkan hal ini kepada Dewa Cahaya, kata Kinki. Terserah kau saja, kata penguasa samudera, lalu menghilang dengan cepat. Kinki tak mampu lagi mengimbangi kecepatannya. Kota Cahaya. Kini seluruh kota Cahaya dipenuhi manusia. Mereka semua adalah dewa dari seluruh dunia kekacauan di alam semesta. Mereka semua datang untuk upacara dewa. Hari ini adalah upacara kanonisasi. Semua dewa tingkat 9 sangat menantikannya. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Mungkin setelah hari ini, mereka akan menjadi dewa yang kuat. Ye Chen meminta bantuan Ye Fan, Ye Xin, Fei Tianhou, dan yang lainnya. Yang paling sibuk adalah Hun Tian. Ye Fan dan Ye Xin terus-menerus mengatur tugas untuk mereka. Bukankah kalian datang untuk membantu? Kenapa kalian duduk di sini makan buah dan mengaturnya untukku? Murong Xuan sangat tidak puas dengan Ye Xin. Ye Xin memakan anggur itu, lalu meludahkan kulit anggurnya ke tanah dan berkata, karena ayahku adalah Dewa Cahaya, jika ayahmu adalah Dewa Cahaya, kau boleh menikmatinya seperti ini. Kau, Murong Xuan sangat marah. Aku baru saja selesai membersihkannya. Kalau kau tidak melakukan apa-apa, kenapa kau masih kotor? Aku memberimu kesempatan untuk bersikap baik.
Kalau kau melakukannya dengan baik, mungkin ayahku akan membebaskanmu lebih awal, kan? Setidaknya dia akan memperlakukanmu dengan lebih baik. Ye Xin berkata sambil tersenyum. Murong Xuan terdiam, tetapi dalam hatinya ia berkata, aku percaya pada kejahatanmu. Oh, Liu, bisakah kamu lebih kuat? Kamu tidak makan. Fei Tian Tiger duduk di kursi goyang dengan Liu mencubit bahunya di belakangnya. Liu berkata, cubit kuat-kuat, kau menangis kesakitan, cubit ringan, kau bilang aku tak punya kekuatan, kau mau apa, aku tak akan melayanimu. Flying Tiger berkata, kau tak melayaniku, aku punya banyak barang di sana, apa yang kau lakukan di sini, dan sebagainya, terserah padamu. Liu berkata dengan marah, dasar bajingan. Kau benar, aku benar-benar bajingan, apa yang bisa kau lakukan? Flying Tiger tersenyum riang, Liu menggertakkan giginya dan mencubit bahu Fei Tian Tiger dengan keras. Lalu ia berkata, bagaimana denganmu? Apa kau punya kekuatan sekarang? Apa kau akan membunuhku? Flying Tiger melompat dan berkata, bukankah kau bilang aku tak punya kekuatan? Sekarang kau tak tahan jika kau punya kekuatan. Aku bisa mengatakan sekuat tenagamu. Jangan beri aku omelan lagi. Liu juga marah. Bagus, bagus, terserah kau saja. Fei Tian Tiger berkata, Liu baik-baik saja. Hun Tian dan Wang Yu menyedihkan. Mereka telah bekerja keras sepanjang waktu. Mereka sangat lelah sehingga harus dimarahi oleh Hu Xiaotian. Ye Chen berjalan di aula cahaya, melihat aula cahaya telah dibersihkan, sangat puas, ini terlihat lebih nyaman. Ketika Ye Chen melihat Fei Tianhu berbaring di kursi goyang, ia tak dapat menahan diri untuk berkata, aku memintamu untuk membantu, bukan untuk menikmatinya. Lagi pula, ini pelayanku, aku belum pernah menikmati perlakuan seperti itu. Flying Snow, Ye Chen seharusnya menikmati perlakuan khusus. Fei Tianhu menatap Ye Chen dan tidak berteriak sama sekali. Wajah Ye Chen berubah dan ia menggertakkan giginya dan berkata, kau kejam. Lawan aku, kau sedikit kurang ajar. Flying Tiger berkata, Ye Chen berkata sambil tersenyum, benarkah? Liu sedang sibuk dengan hal lain. Aku akan bicara dengan Fei Tianhu tentang kehidupan dan cita-citamu. Oh, Liu mengangguk dan tersenyum penuh arti kepada Fei Tianhu ketika ia pergi. Flying Tiger sedikit bingung, berkata, aku bilang, apa yang ingin kau lakukan, nak? Bicara soal cita-cita, aku melihatmu agak bengkak akhir-akhir ini. Ini tidak baik, aku akan membantumu tenang. Ye Chen menunjukkan senyum jahat. Lalu aku mendengar suara Flying Tiger berteriak di halaman. Jangan menamparkan wajahmu. Ah, katanya jangan menamparkan wajahmu. Beri aku sedikit wajah, teriak Flying Tiger. Setelah beberapa saat, Flying Tiger menutupi wajahnya dan berjalan keluar halaman. Sayangnya, dia bertemu Liu. Ketika Liu melihat wajah Flying Tiger, dia hampir tertawa. Tersenyumlah, kentut. Kalau kau tersenyum lagi, aku akan membiarkanmu menghangatkan tempat tidurku sebentar lagi. Flying Tiger berkata dengan napas terengah-engah. Begitu Liu mendengar ini, dia langsung menutup mulutnya dan pergi dengan cepat. Di kota Guangming, panggung Fengshen telah dibangun. Hampir semua orang berkumpul di Fengshentai. Mereka bersemangat sekaligus gugup. Saya tidak tahu apakah ada saya yang masuk kuota kali ini. Tidak ada yang mengungkapkan berapa banyak orang yang telah disegel kali ini, dan aku tidak tahu intinya. Selama daftar dewa ada di sini, bahkan jika kita tidak memilikinya kali ini, kita akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Beberapa orang lebih berpikiran terbuka dan terbuka. Gadis itu datang. Pada saat ini, seseorang berteriak, dan semua orang terdiam. Putri Surgawi datang ke kursi VIP di sisi panggung Fengshen, lalu duduk, dan mereka semua memberi hormat padanya. Aku melihatmu. Dewa kehancuran telah tiba. Teriak yang lain. Tubuh Dewa Tandus muncul dengan tenang di panggung Fengshen dan duduk di hadapan Sang Dewi. Kepada Sang Penghancur. ... Takdir datang. Kematian datang. Malaikat dan Dewi datang. Seiring berlalunya waktu, satu persatu dewa tertinggi datang ke panggung Fengshen dan duduk. Beberapa dewa tertinggi telah datang, dan Ye Chen, sang protagonis, juga berada di atas panggung. Ye Chen jatuh di altar. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Ye Chen. Ye Chen terkejut melihat seluruh panggung Fengshen dipenuhi orang. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari di mana dunia kekacauan di alam semesta kita akan melanjutkan upacara pemujaan dewa. Ini adalah upacara yang agung. Hari ini, ada 21.000 dewa. Begitu Ye Chen membuka mulutnya, ia langsung ke pokok bahasan, tanpa banyak bicara, karena ia juga sangat jelas bahwa semua orang di sini datang bukan untuk mendengarkan omong kosongnya, tetapi untuk menyembah dewa. Setelah Ye Chen menyebutkan jumlah dewa, mereka langsung keluar dari panggung. Kali ini, ada lebih dari 100.000 orang yang datang, yang berarti 80% orang kecewa kali ini. Saat ini, banyak orang semakin gugup. Ye Chen melanjutkan, mereka yang belum dianugerahi dewa kali ini masih memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Baiklah, kita akan berhenti bicara omong kosong sekarang, dan kita akan mulai menyembah dewa secara langsung. Begitu suara Ye Chen jatuh, terdengar hembusan napas, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah itu, sesosok muncul di panggung Fengshen.
Setelah sosok ini muncul, semua pria di tempat kejadian saling menatap dan tercengang. Petik 2. Wanita yang cantik sekali. Adakah orang secantik itu di dunia? Seperti 9 dewa yang turun ke bumi. Siapakah ini? Banyak orang memandang penguasa laut berambut biru panjang dan bergaun perak itu. Mulut mereka menganga dan air liur mereka hampir menetes. Beberapa dewa tertinggi juga tercengang sejenak. Ye Chen ingat bahwa dia sepertinya tidak mengundang penguasa laut untuk datang. Siapa ini? Napas yang begitu kuat. Apakah ini juga dewa tertinggi? Mengapa kau belum pernah mendengarnya? Ye Fan menatap penguasa laut, tetapi ia tertegun. Butuh waktu lama baginya untuk kembali kepada Tuan. Ini pertama kalinya aku melihat seorang wanita terlihat konyol. Bagaimana aku bisa tercerahkan sekarang? Apakah kau punya perasaan terhadap wanita? Ye Xin berkata dengan senyum jahat. Wajah Ye Fan sedikit memerah, berkata, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kau dan saudaramu orang seperti itu? Sesuatu yang besar telah terjadi. Upacara harus ditunda. Setelah penguasa laut muncul, ia sama sekali mengabaikan orang lain dan langsung berkhotbah kepada Ye Chen. Ye Chen tertegun sejenak lalu berkata, apa yang terjadi? Ini tentang bola api, kata penguasa laut. Ketika Ye Chen mendengar ini, ia menjadi jelas. Ia terdiam sejenak dan berkata, karena upacara Feng Shen telah ditetapkan untuk hari ini, semua orang telah datang, jadi Feng Shen harus dilaksanakan seperti biasa. Mungkin banyak orang akan mati, kata Dewa Laut. Aku lihat siapa yang berani bertindak liar di dunia cahayaku. Balasan Ye Chen juga sangat agresif. Dewa Laut menatap Ye Chen, dan berkata, duduklah dulu, aku akan mengurus urusan di sini. Dewa Laut tidak berkata apa-apa lagi dan duduk di area VIP. Bagaimana mungkin Dewa Laut punya waktu untuk menghadiri upacara? Tanya malaikat itu sambil tersenyum. Dewa Laut berkata dengan ringan, hanya datang untuk melihat-lihat saja, aku tidak bisa datang. Tentu saja tidak, hanya sedikit terkejut bahwa Dewa Laut datang begitu tiba-tiba. Dewi Malaikat berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin kulakukan sepertinya tidak perlu diberitahukan kepada orang lain. Itulah kodratku. Dewi Malaikat tersenyum. Tianfei menghampiri Dewa Laut dan berkata, saudari Putri Duyung, jangan pedulikan dia. Dia wanita jahat. Dewa Laut tersenyum dan berkata, kau kenal dia sekarang. Wanita yang sangat beracun. Langit dan sang putri membencinya. Penguasa laut itu penuh dengan garis-garis hitam, tertawa, tidak pantas berkata begitu, dan memarahi dirimu sendiri. Aku bukan wanita, aku masih gadis kecil. Oh, gadisku sayang, katanya sambil tersenyum. Penguasa laut tersenyum mendengar ucapan itu, lalu berkata, tahukah kau apa itu wanita? Wanita adalah mereka yang kejam. Putri Surgawi berkata tanpa ragu. Penguasa laut berkata sambil tersenyum, ya, itulah orang-orang yang kejam. Dewi Bidadari mendengarkan kata-kata penguasa laut dan Dewi, tidak hanya tidak marah, tetapi juga tetap bersikap baik dengan senyum di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Di atas panggung, Ye Chen telah mengorbankan potongan-potongan daftar dewa, dan mata semua orang tertuju pada daftar dewa, dan mata mereka penuh dengan cahaya. Bukan hanya mereka yang ingin menjadi dewa, tetapi juga Dewi Bidadari, Dewa Kehancuran, Dewa Kematian, dan Dewa Takdir. Daftar dewa bagi orang-orang lainnya, dapat menjadi dewa, dapat membuat mereka melangkah ke langit, menjadi kuat. Namun, bagi dewa tertinggi, itu adalah simbol kekuatan, semacam kemuliaan tertinggi, dan kunci untuk menjadi penguasa alam semesta kekacauan. Dewi Bidadari, Dewa Kehancuran, Dewa Takdir, dan Dewa Kematian saling berpandangan, lalu segera menarik kembali tatapan mereka. Semuanya tampak tenang. Setelah Ye Chen mempersembahkan daftar dewa, ia berkata, siapapun yang namanya muncul di daftar dewa berarti siapa yang dapat dianugerahi dewa dan menerima berkah dari daftar dewa serta menjadi dewa bergelar. Semua mata orang-orang menatap pecahan-pecahan daftar dewa tanpa berkedip. Mata Ye Chen berkilat, lalu ia berseru dengan hikmat, upacara pemujaan dewa dimulai, dan pemujaan dewa dimulai. Pada saat ini, hati semua orang berdebar tak terkira. Entah itu dewa yang telah menjadi dewa atau yang akan menjadi dewa, hati mereka tak bisa tenang. Daftar dewa berkelap-kelip dengan cahaya yang menyala-nyala, sangat menyilaukan, dan kemudian sebuah nama muncul di daftar. Guan Shan. Setelah dua kata ini muncul, seseorang langsung bersorak. Ini aku. Terdengar teriakan di kerumunan, lalu bergegas menuju altar. Tak terhitung pasang mata iri menatap Guan Shan. Ia adalah pria parubaya, dengan kekuatan absolut tingkat 9 yang bahkan bisa menyaingi beberapa orang ternama. Guan Shan berdiri di bawah daftar dewa, menerima berkah dari daftar tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Guan Shan adalah dewa, kata seseorang di bawah altar. Saudara Guan Shan sangat kuat dan setia. Jika orang seperti itu tidak menyembah dewa, orang lain tidak layak menjadi dewa. Di bawah berkah daftar Feng Shen, Guan Shan telah memberkati kehendak langit dan bumi. Tentu saja, kehendak langit dan bumi seperti itu jauh lebih buruk daripada kehendak 6 dunia yang kacau. Lagi pula, langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuan yang bersifat kekacauan, yang merupakan salah satu bentuk kemauan manusia. Kehendak langit dan bumi di 6 alam kacau adalah kehendak langit dan bumi yang sesungguhnya. Namun, di masa lalu, berkah dari daftar dewa telah berakhir.
Guan Shan dipenuhi kegembiraan. Ia merasa seluruh kekuatannya telah meningkat pesat, seperti manusia baru. Apakah ini pendewaan? Sungguh menakjubkan. Guan Shan tertawa, lalu memberi hormat kepada Ye Chen dan berkata, terima kasih atas cahayanya. Jangan berterima kasih padaku. Ini pilihan daftar dewa, bukan pilihanku. Ye Chen berkata dengan ringan. Dewa macam apa ini? Ini jauh berbeda dari kekacauan 6 alam, yang bisa dikatakan sebagai dewa pada titik kekuatan ini. Jiwa itu melihat ke bawah platform Feng Shen dan berkata dengan nada menghina. Jika 6 alam kacau, dibandingkan dengan 6 alam, ini bukanlah 6 alam yang sebenarnya, kata Wang Yu. Kenapa mulutmu begitu banyak bicara? Apa kau pikir menyenangkan menyikat lubang? Fei Tian Tiger berkata dengan tidak sabar, sangat cakap, kenapa kau belum pernah menjadi dewa? Begitu Hun Tian dan Wang Yu mendengar tentang menyikat lubang, mereka langsung diam. Memikirkan kata, Mao Keng, mereka ingin muntah. Sekarang mereka pergi ke toilet, alih-alih pergi ke lubang, dan pergi ke alam untuk menyuburkan. Roh surga benar, daftar dewa tidak lengkap, kehendak langit dan bumi tidak cukup kuat. Para dewa yang disegel tidak cukup kuat, kata Murong Xuan. Fei Tian Tiger berkata, kita suka bermain seperti ini, bisakah kau mengendalikannya? Jika kita dalam kondisi seperti itu, apakah kau masih menggunakan omelanmu? Siapa yang tidak menginginkan daftar dewa yang lengkap, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Mendengar nada bicara Ye Chen yang kurang tepat, Murong Xuan menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Lihat saja, terlalu banyak omong kosong. Ye Xin juga berkata dengan tidak puas. Setelah Guanshan runtuh, nama lain muncul di daftar Dewa Chensu. Haha, akhirnya aku menjadi dewa. Seorang pria parubaya tertawa terbahak-bahak dan bergegas ke panggung Feng Shen, berdiri di bawah daftar Feng Shen untuk menerima berkah dari daftar Feng Shen. Ketika ramalan Ye Chen berjalan lancar, sepotong kartu pesanan giok dingin terbang keluar dari gunung es. Semua segel es di perut gunung es mencair, dan token giok dingin itu tak terbendung sama sekali. Setelah dunia beku di tengah gunung es mencair, orang-orang itu perlahan-lahan bertindak. Meskipun lambat, mereka dapat berjalan perlahan, dan ideologi mereka telah pulih. Terlebih lagi, di dunia beku ini, sebuah formasi dihancurkan oleh suatu kekuatan, dan seluruh gunung es berguncang, seolah-olah akan runtuh. Boom, gunung itu retak dan kemudian hancur berkeping-keping, seluruh gunung es runtuh lalu meledak. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari gunung es tersebut. Kekuatan ini sangat dahsyat, menembus gunung es, dan sebuah lubang besar muncul di antara runtuhnya gunung es. Kemudian, tanah bergetar, dan sebuah kekuatan dahsyat menyerbu keluar. Kali ini, bersamaan dengan kekuatan dahsyat itu, muncullah sesosok sosok. Haha, akhirnya aku menemukan dunia. Ini adalah seorang pemuda. Ia tampak seperti berusia 20-an, tetapi kekuatannya mengerikan dan dahsyat. Setelah itu, setiap pemuda berusia 20-an muncul kembali. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan tampaknya berasal dari ras yang sama. Sebelum mereka datang ke sini, aku tidak tahu apakah mereka telah menemukan daftar dewa, kata salah satu pemuda tampan. Udara kekacauan di dunia ini sangat tipis. Sekali tarik napas, kau bahkan tak bisa menghirup udara kekacauan. Ada seorang pemuda yang berkata, ini sebenarnya bukan 6 alam yang kacau. Tentu saja, kita tidak bisa membandingkannya. Sekarang kita harus mencari tahu situasi dunia. Ayo kita pergi dan tanyakan pada beberapa penduduk asli tentang situasinya. Pemuda lain, seperti pemimpinnya, segera pergi setelah selesai. Sisanya mengikuti dari dekat. Setelah beberapa sosok muncul di sisi gunung es, di area api yang kacau, api di mata api yang kacau terus meletus, bagaikan gunung berapi. Tungku api yang kacau di mata api yang kacau terasa tak tertahankan di sini. Seluruh tungku juga terbang keluar dari mata api yang kacau, berubah menjadi cahaya api dan menghilang. Tian Yan dan Li Huosen melihat cahaya api menghilang, pandangan mereka semakin kabur. Apa itu? Sepertinya kuali. Tian Yan menyipitkan mata. Apakah itu tungku kekacauan? Tanya Dewa Api dengan terkejut. Tungku kekacauan telah meninggalkan mata kekacauan. Tian Yan terkejut. Bagaimana situasinya? Kita akan keluar dari sini. Ini akan terjadi di sini. Kita akan keluar dari sini. Intuisi Li Huo mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tian Yan juga merasa akan ada peristiwa besar di sini, jadi ia mengangguk dan meninggalkan area api bersama Dewa Api. Namun, mereka tidak pergi terlalu jauh, melainkan mengamati situasi dari kejauhan. Setelah tungku kekacauan pergi, api yang tersisa di sini menyembur keluar, terus-menerus menyembur keluar, lalu 2 atau 3 sosok keluar dari api. Kemudian, beberapa sosok lagi bergegas keluar. Rambut orang-orang ini berwarna merah api atau merah tua. Singkatnya, rambut mereka seperti api, bahkan alis mereka pun merah. Sayang sekali tungku kekacauan itu kabur. Salah satunya adalah seorang pemuda kekar dengan mata berapi-api. Tungku itu tidak bisa lari. Setelah kita hancurkan tempat ini, tungku kekacauan itu akan tetap menjadi milik kita. Seorang pemuda lain mencibir. Meskipun tungku kekacauan bukanlah artefak yang sangat kuat, ia masih dapat digunakan di tingkat roh. Tugas kita kali ini adalah menemukan daftar dewa, diikuti oleh tungku kekacauan. Kali ini,
Orang-orang dari Qingjian, Yuming, Tianba, dan Zhenlong semuanya ada di sini. Jika kita tidak memanfaatkan waktu, mereka akan mengalahkan kita sampai ke puncak, lalu kita akan lari sia-sia. Tangkap seorang aborigin dan tanyakan tentang situasi di sini dan lihat di mana daftar dewa itu. Kelompok orang ini segera meninggalkan medan api, lalu pergi mencari kekacauan alam semesta untuk menanyakan situasi. Dari kejauhan, Dewa Api dan Tianyan melihat beberapa orang muncul di sini, mereka terkejut. Mereka tampak seperti dewa yang mempraktikkan atribut api, dan kekuatannya sangat kuat, masing-masing memiliki napas dewa tertinggi. Dari mana orang-orang ini berasal? Bagaimana bisa begitu kuat? Tianyan terkejut. Mereka keluar dari mata kekacauan. Apakah orang-orang ini yang tertindas oleh kekacauan? Li Huosen menunjukkan ekspresi terkejut. Kita akan memberitahu Dewa Cahaya tentang hal ini, Tianyan segera berkata. Lei Qi, susunan atribut guntur terus-menerus berkedip, dan guntur langit juga terus-menerus terbelah. Sumur kuno juga terus-menerus mengeluarkan aliran guntur langit yang mengerikan. Lei Ying telah bersembunyi di kejauhan untuk mengamati. Pada saat ini, ia melihat bahwa susunan atribut guntur tiba-tiba terang dan gelap, dan pola susunan di atasnya retak, dan seluruh susunan hancur. Setelah susunan itu hancur, kekuatan guntur di sumur kuno telah sepenuhnya membentuk ledakan. Lei Ying ketakutan, kekuatan guntur itu terlalu mengerikan. Bahkan jika dia memasukinya, dia tidak akan mati. Boom! Selanjutnya, terdengar ledakan dari sumur tua. Sepertinya ada sesuatu yang pecah, dan seluruh sumur runtuh.